dengan kami sedang bersyukur, alhamdulillah salah seorang putri kami bisa tampil untuk tasmi Al-Quran. Pada rumah ibu yang saat itu katakan tadi ibunya langsung dan kami nggak mengetahui bahwa itu adalah sertifikat akhir. Kami menganggap mengangkat ini siapa yang sadar sampai selesai. Kami nggak punya yang bisa menghasilkan rumah sakit. Maka rumah kami tidak ada dari tetangga tidak ada, akhirnya kami anak lima laki-laki, 3 orang, saya adik saya, 2 orang saya dengan adik saya. Akhirnya naik motor, adik saya di depan, saya bersama dia. Yang lain kedua saya berkat jadi harapan kami bisa diselamatkan. Kasih ibu pasti tidak merupakan tolong kita bisa dan itu adalah sejak jalan atau sejak itu bahkan komunikasi ini sudah tidak ada tanpa koneksi apapun. Bahkan untuk bagian beliau pun kami juga tidak mengarahkan surat, tetapi dalam keadaan kami tidak bisa berputuskan, bahkan diri kami sendiri mengalami keadaan seperti itu. Apalagi kami bisa berkunjung ke orang tua saya, kebahagiaan mereka itu yang bisa sehingga 13 tahun setelah itu menjadi dua besar. Saya kemudian setelah saat itu sudah rumah tangga kita. Harusnya saya sudah selesaikan sisi saya sudah hampir saya tinggal karena selamat saya gitu. Saya tidak tahu saya sudah sebelah S1 saya melatih orang tua mama ada satu bis saya pertama beliau nikah sebelum usia 18 tahun, kosong sekitar 5 tahun. Beliau setelah itu dan yang kedua seorang laki yang Al-Quran kita sebelum ketika yang menteri tidak mampu mengurus orang
tapi beliau mewakili kepada kami tidak boleh dan kami mengasahkan tidak ada satu kebijakan tapi beliau tidak lepas ketika kami pada lumayan ikhlas yang beliau sampaikan. Kalau Bapak merokok, kalau Bapak lepas merokok, tidak bisa bikin pola, potong bahan, tidak bisa. Maka ketika beliau capek dan berinspirasi, setelah membuat jahitnya, sampai puncaknya datang. Akhirnya semua penyakit yang beliau di usianya mungkin kalau misalkan usia saat ini usia kronis masih produktif masih bisa mendampingkan akhirnya harus dirawat rumah sakit kami tidak bisa bahkan saya pribadi karena takut sampai dengan ya sampai di rumah saya berdoa tidak bisa bantu jaga di rumah karena saya termasuk orang yang mudah sakit sehingga berjuang di politik bersama orang tua ayah. Dan jalan akhir. Sebelumnya karena penyakitnya tersebut akhirnya harus operasi mata karena sedang melihat karena efek dari sakit diabetes jatuhnya darah tinggi akhirnya harus operasi. Harusnya operasi yang kedua tapi terhalang karena penyakit yang lainnya. Maka sudah tidak tolong lagi dan alhamdulillah ketika kondisi seperti ini itu kedua kali tapi beliau mengatakan alhamdulillah saya sekeluarga dan dia yang sudah dikira beliau saat akhir beliau mudah-mudahan amin. Selamat berdoa sudah benar kita baik Pak. Terima kasih banyak Pak Ibah ya. Saya menggunakan Pak Ibah. Sekarang saya juga sering jumpa ya. Kita doakan sama-sama agar orang tuanya Pak Ibah diterima amal ibadahnya, amin. Dijauhkan dari azab kubur dan neraka, diberikan tempat layak di sisinya. Ini mungkin Pak sudah takdir dari Yang Maha Kuasa. Kita tidak bisa menghitung mundur atau memajukan. Kalau memang sudah waktunya dipanggil. Jadi bukan karena apa-apa, bukan karena Bapak telah bawa rumah sakit, bukan karena tidak punya polis asuransi, enggak Pak, semuanya sudah ada takdirnya Pak. Jadi sekarang Bapak sebagai anaknya yang bisa Bapak lakukan mungkin mendoakan beliau, mengirimkan doa, bersedekah, menjalin silaturahmi dengan kerabatnya ya Pak ya. Oke Pak. Kita lanjutkan pada tujuannya Pak ya. Jadi Pak dari hari ke hari Pak untuk penyakit
tahu Pak. Banyak faktor pemicunya Pak ya, dari makanan, dari pola hidup ya, olahraganya dan macam-macam. Nah, ini perkiraan aja nih Pak. Kalau ada yang terkena penyakit jantung, berapa biayanya kira-kira ini? Dia sampai dirawat di rumah sakit 500 juta ke bawah, 500 sampai 1 M, itu di atas 1 M Pak. Di atas 500 Pak ya. Ya. Nah, kalau orang yang sudah terkena penyakit jantung nih Pak, apakah dia juga menderita secara finansial? Sangat Pak ya. Jadi bukan hanya dia tanggung sendiri, keluarganya juga ikut merasakan juga ya Pak ya. Karena kan biaya orang sakit lebih besar daripada orang yang sehat. Betul Pak ya. Kenapa? Kalau Bapak ada yang terkena penyakit kritis nih Pak, ya, dana tabungannya tidak cukup Pak. Pada umumnya apa yang akan dilakukan? Tabungan nggak punya ya Pak ya. Aset yang mau dijual karena nggak punya juga. Pinjam ke siapa? Paling tidak kan kita berikhtiar ya, berikhtiar menyempurnakan bagaimana menjaga sebelum terjadi yang berikutnya. Jadi sebagian orang dibayar, sebagian orang kalau ada salah satu keluarganya yang menderita penyakit kritis, tabungan yang cukup kreditnya kan dilakukan pinjam ya. Tapi dalam keadaan sekarang seperti ini Pak, semuanya kan serba susah Pak. Apakah orang mau meminjamkan Pak? Atau keluarga inti sendiri lah Pak? Berapa sih Pak yang paling besar dia mau meminjamkan Pak? Banyak 10 juta Pak. Itu kenyataan hidup ya Pak ya. Oke Pak. Nah, sekarang Pak, setuju kan Pak kalau income Bapak selain untuk biaya hidup itu harus disisihkan juga untuk masa depan, seperti dana pendidikan anak, terus dana darurat, warisan, amal. Setuju Pak ya? Jadi hasil pekerjaan kita, usaha kita tidak hanya habis untuk biaya hidup, tapi juga lebihnya kita sisihkan ya Pak ya. Nah, menurut opini Bapak secara umum ya, Bapak apa sih Pak yang terbaik saat ini? Kemudian ya, Bapak pakai apa Pak? Ada BSI, ya. Iya Pak. Kalau kartu kredit Bapak pakai? Enggak Pak ya? Nah, investasi Pak, apa Pak yang terbaik saat ini? Deposito, saham, logam mulia, atau properti? Nanti saya Logam mulia dan properti. ya boleh klien nih. Karena harga emas itu Pilih aja dari yang lain. Oh banyak. Nah, ini terakhir Pak. Saya mau belum. Menurut pendapat Bapak nih Pak, Mana aja. kalau ada rekening nih Pak yang bisa membantu kita beramal dan juga menyiapkan dana masa depan untuk dana pendidikan anak, dana darurat, warisan,
Dan Jadi langsung kosong. kita kalau misalkan kita sakit, dirawat di rumah sakit Pak, biayanya itu ditanggung sesuai tagihan Pak. Dan kita kalau kita terkena penyakit kritis itu ditransfer Pak, dana ratusan juta bahkan miliaran. Kira-kira rekening itu bagus atau bagus sekali Pak? Bagus sekali Pak ya, setuju Pak. Nah, terima kasih Pak, market surveinya sudah selesai Pak. Untuk melanjutkan kepada produk yang tadi, rekening proteksi namanya Pak, retro, boleh saya minta waktu 15 menit lagi Pak? Boleh ya Pak ya? Oke Pak. Ini ada seorang bapak, namanya Bapak A. Dia bekerja atau usaha Pak untuk menghasilkan uang ya Pak. Uang itu digunakan untuk biaya hidup ya Pak, biaya hidup. Tapi kan uang ini tidak semuanya dipakai untuk biaya hidup. Lebihnya dikemanakan ya? Biasanya ditabung Pak ya. Nah, tabungan ini untuk apa Pak? Hari tua, pendidikan anak, apalagi Pak? Nikah lagi. Jadi nikah warisan Pak. Kok langsung berubah jadi warisan? Nikah mau warisan Pak? Dua-duanya. Nah, dari ketiga ini Pak, yang mana yang diprioritaskan Pak? Pendidikan anak. Pendidikan anak. Mana yang tidak penting dari ketiga ini Pak? Semuanya penting ya Pak? Ya. Saking pentingnya disebut impian ini Pak. Impian. Berapa tahun nih Pak Bapak bisa mencapai impian ini Pak? Hari tua, pendidikan anak, nikah lagi dan warisan. Berapa tahun Pak? 20 tahun Pak ya? Betul sekali Pak. 10 sampai 20 tahun. Bahkan tidak kumpul-kumpul Pak. Karena yang ditabung 10 juta, yang dipakai 20 juta. Ya, lebih besar pasak daripada dia. Nah, tadi biasanya orang nabung itu di mana ya Pak? Di bank ya Pak ya? Di bank. Nah, Bapak ini kan usianya 35 tahun Pak. Dia sayang sekali sama keluarganya. Dia tidak merokok. Ya. Dia nabung di bank. Bulan pertama 3 juta. Ya Pak ya? Bulan kedua 3 juta. Bulan ketiga 3 juta. Bulan keempat tidak ada panas, tidak ada hujan, dia terkena penyakit kritis jantung Pak. Bisa nggak Pak? Dia minta bantuan ke bank. Ya bisa ya Pak ya. Biasanya kan orang minta bantuan ke bank mengajukan kredit ya Pak ya, bukan karena sakit. Lagi pula dia baru nabung 3 bulan 9 juta ya Pak ya, yang bisa. Berarti dia dengan nabung di bank, impian Bapak A tidak bisa membantu mewujudkan impian Bapak A, betul Pak ya? Ya. Nah, kalau bank tidak bisa membantu Pak, biasanya solusinya apa? Pinjam, iya, jual aset, rumah, mobil ya Pak ya? Kalau ada, kalau enggak penggalangan dana ya, atau donasi. Namun
mana ada kita bisa.com ya kan? Wadah pemerintah mustahil sekali gitu ya. Nah ini kita anggap bukannya tidak bagus menabung di bank, tapi tidak tepat aja Pak ya. Oke. Nah zaman sekarang ini kan Pak ada bank plus asuransi ya Pak. Nah ini sekarang ini sama Pak. Bulan pertama 3 juta, bulan kedua 3 juta, bulan ketiga 3 juta, bulan keempat tidak ada panas, tidak ada hujan, Bapak terkena sakit jantung Pak. Asuransi bisa bantu nggak? Bisa, tergantung jenis asuransinya yang harus bayar. Kalau asuransinya jiwa, Bapak kan belum meninggal, sakit, belum bisa keluar ya Pak. Kalau asuransi kesehatan, dilihat dulu Pak, ini dia inner limit, membatasi atau sesuai kajian. Ya, jadi sebagian bisa dibantu ya Pak ya. Oke. Nah Pak, kalau Bapak sudah terkena sakit kritis jantung nih Pak, ya, pekerjaannya terancam Pak. Harus kerja lagi. Kalau pekerjaannya terancam, income-nya ikut terancam nggak? Sangat terancam. Kalau income-nya terancam, tabungannya terancam nggak? Habis, tergerus ya Pak ya, tergerus mantap. Yang tidak stop apa Pak? Biaya hidup tidak stop. Biaya orang sakit sama biaya orang sehat, banyakkan mana Pak? Banyak orang sakit ya Pak ya. Nah, ini bank plus asuransi tidak bisa membantu impian Bapak. Betul ya Pak? Betul. Jadi opsinya kemana Pak? Kesini lagi Pak. Jual aset, pinjam, donasi. Oke. Nah, ini Pak yang ketiga ada yang namanya rekening proteksi Pak, repro. Ya, sama Pak. Menabung di bulan pertama 3 juta, di bulan kedua 3 juta, di bulan ketiga 3 juta Pak. Bulan keempat tidak ada hujan, tidak ada panas, terkena sakit kritis jantung, dokter menyuruh sediakan uang 1 miliar Pak. Ya, repro ini langsung transfer cash ke rekening Bapak A 1 miliar Pak. Padahal dia nabungnya baru 3 bulan 9 juta. Ya. Dia didiagnosa aja terkena salah satu penyakit kritis Pak. Entah itu kanker jantung atau stroke. Langsung ditransfer 1 M ke rekeningnya Bapak A. Ya Pak. Ketika dirawat di rumah sakit, dokter suruh sediakan dana 1 miliar untuk operasi. Langsung ditransfer. Tidak berhenti sampai di sini Pak. Ke rekening, langsung ke rekening pasien. Ya, langsung. Nah, di bulan kelima Pak, dia sudah tidak usah lagi setor ke rekening proteksi ini. Orang dia sudah terkena sakit kritis, kerjaannya sudah terancam, income-nya sudah terancam, tabungannya apa lagi Pak? Dia digantikan oleh repro Pak, 3 juta terus 3 juta terus 3 juta sampai usia 65 tahun Pak. Bahkan Bapak A sudah sembuh, tetap disetorkan 3 juta, nggak bayar lagi. Keren banget ya. Sudah dikasih cash 1 miliar di depan, ditransfer masuk ke rekeningnya, dia tidak setor lagi yang 3 juta, digantikan kewajibannya oleh repro ini Pak. 3 juta terus sampai usia 65 tahun, bahkan Bapak A sudah sembuh. Ya Pak. Dan tidak cukup sampai di sini Pak.
masih ada manfaat apabila yang di atas sudah tangani Pak. Untuk usia diberikan 1 miliar untuk orang yang ditinggalkan warisan. Ya. Terus kalau misalkan kecelakaan Pak, dapat lagi 1 miliar. Dan kalau misalkan cacat tetap total, dapat lagi 1 miliar. Sudah berapa itu Pak? Dan di sini ditransfer 1 miliar. Dari bulan kelima sampai 65 1 miliar. Ditambah 1 miliar untuk usia, ditambah 1 miliar kecelakaan, ditambah 1 miliar kecelakaan. Udah 5 miliar ya Pak. Betul Pak. Dan masih ada lagi Pak yang namanya kartu sakti. Ini plafonnya Pak, plafon sultan Pak, 14 miliar setahun. Dia itu 1 kamar, 1 tempat tidur, kamar mandi di dalam. Dan kayak segini. Anti inflasi Pak. Setiap tahun refill diisi lagi. Bapak menghabiskan 14 miliar setahun, dia isi lagi 14 miliar. Bukan yang ini ya? Bukan yang pertama kali. Bukan. Ini terpisah Pak. Ini kandidasi nilainya 14 miliar. 14. 14 miliar Pak. Pak. Nah, jadi dengan rekening ini sudah dapat semuanya Pak. Dari ketiga rekening ini, mana yang Bapak pilih Pak? Kalau dari upaya Bapak sepertinya bagus sekali. Pro ya, Rekening proteksi Pak. proteksi dengan pengalaman tadi saya di Jakarta orang tua, terus tidak ada proteksi seperti ini. Setuju Pak. Yang pada sisi dari bulan keempat sampai bulan terakhir mungkin ini 65 tahun. kita per 3 juta uangnya dari mana? Iya. Terus ini apakah akumulasi dapat? Jadi enggak ada. Nah, ini kan mungkin sesuai yang di takdirnya tadi ya. Apakah sakit atau tertutup gitu. Maksudnya bukan akumulasi. Tapi yang diterima yang bersangkutan yang usulnya yang mana? Ya. Nanti saya akan jelaskan lebih Bapak ya. Pertanyaan Bapak bagus sekali Pak. Nah, ini Bapak dari ketiga rekening ini Bapak pilih rekening profesi ya Pak ya. Saya setuju sekali Pak. Karena rekening profesi ini membantu saya dan keluarga saya dan banyak membantu orang di luar sana Pak. Dan saya juga ingin membantu keluarga Bapak. Boleh ya Pak ya, saya buatkan ilustrasi gratis Pak untuk Pak Ibah. Tidak ada ikatan Bapak mau ambil atau tidak Pak. Tetap hubungan kita baik ya Pak. Saya buatkan boleh Pak? Boleh pinjam KTP Bapak? KTP yang mana? KTP Bapak. Ya. Ya. Nah, sampai di situ teman-teman semuanya. Dari rompet ini ada yang bisa diambil teman-teman? Ada yang bisa diambil Bapak, Bu Ibu? Yang pertama adalah kita berempati dari cerita calon nasabah kita. Seolah-olah itu terjadi dengan diri kita. Bagaimana ditinggalkan orang tua ya dalam keadaan yang sehat walafiat sedang menyaksikan cucunya tahfiz Quran, tidak sempat dibawa ke rumah sakit dan bapaknya perokok. Karena kalau udah berhenti merokok itu nggak bisa bikin pola atau dijahit. Rasakan itu sama diri kalian. Kalian lagi, bapak dan ibu, teman-teman semua, rasakan getarannya itu seperti apa teman-teman. Yang namanya umur kita nggak tahu ya Pak Iba ya. Bisa bukan konsumsi orang tua lagi, anak-anak pun bisa kena, orang sehat pun bisa kena kok. Yang pertama kita berempati teman-teman. Jangan kita karena kita mau closing
Wah, kita iya. Kelihatan teman-teman dari raut muka kita ikhlas gak sih? Kita cuma mau ngejar closingan apa enggak? Kelihatan teman-teman. Terasa nggak Pak getarannya ke saya Pak? Ya, kita coba belajar psikologi sekarang dia kan. Ya, supaya apa? Supaya kena mental gitu loh. Mentalnya kena gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, saya tanya tadi berapa biayanya? Ya, 500 juta ke atas. Tapi tidak ada harta Pak, tidak ada aset. Boro-boro mau minjem. Ya, nggak ada. Coba bayangin teman-teman, dia hanya pasrah aja, menyerahkan diri. Ya, kalau memang terbukti ya. Tapi kan kita masih lengkap nih kan, dikasih Tuhan kan akal budi, dikasih Tuhan kita organ kita lengkap, sempurna kan. Kenapa kita nggak mau berusaha sih? Kenapa kita tidak mau sedia payung sebelum hujan, jaga-jaga? Kenapa sih? Mobil itu ada ban serepnya. Kenapa kita naik pesawat, kita harus pakai seatbelt? Kita bisa lihat nggak pilotnya? Bisa lihat pilotnya? Kita kenal sama pilotnya? Kenapa kita pakai seatbelt? Kita kan tidak mengharapkan pesawat itu jatuh, benar teman? Tapi kalau itu pun terjadi, paling enggak kita tidak meninggalkan masalah. Ya. Hidup masalah, mati masalah nggak? Masalah. Kalau waktu di dunia kita nggak punya amal ibadah, masalah. Azab kubur, ditanya sama mungkar nangkir, ya kan? Di timbangan, beratan dosa daripada pahalanya di mizan. Masalah nggak? Dunia masalah, di akhirat masalah. Bagaimana kita kan harapannya bahagia di dunia akhirat? Ya, doa sabu jagat betul nggak? Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya teman-teman ya. Nah, terus apa? Kita bisa merasakan nggak auranya Pak Ibah ini pada saat saya jelaskan, ya, sambil bercanda nih, tabungannya ini untuk apa Pak? Untuk kawin lagi. Berasa sekali. Itu berasa sekali Pak. Itu dari hati paling dalam. Gak bisa dibohongin itu kan. Ya, itu bukan sekedar niat, tapi ada kesempatan nggak? Kata Bang Nabi kan gitu. Impian 20 tahun lagi. Masih sekeren ini nggak Pak Ibah 20 tahun lagi? Nah, itu jadi kita jangan terlalu serius seperti petugas sensus yang mau market survei. Enggak teman-teman, enggak. Kita cuma mau buka pikiran, ya kan? Mereminder dia lagi, apakah orang-orang terdekatnya pernah mengalami hal ini. Ini kan kertas masalah saya bilang tadi kan, kertas masalah nih kan. Pada saat terkena musibah negatif itu, ada orang-orang yang direpotin juga kan. Bukan hanya itu, secara finansial juga terganggu kan. Nah itu tuh. Jadi market survei itu maknanya juga dalam Pak. Bukan hanya sekedar market survei, enggak. Ya kan ceritanya panjang banget kan. Saya nggak bisa cut. Saya nggak bisa cut teman-teman. Apalagi dengan titik air mata. Gitu dong. Saya juga ikut nangis kok. Berempati. Ya. Saya punya cerita teman-teman. Waktu saya masih kerja di bank BPD, saya berdua nih sama teman saya cewek. Saya ketemu Direktur Bank Indonesia, Bapak Aidan Durin, kakaknya Hasan Basri Durin. Kita ngomong 2 jam. Di bawah nih kaki saya baru injak, baru disenggol-senggol. Cepat dong, tahu nggak? Yang diceritain apa? Yang diceritain kesuksesan anaknya. Dia bangga sekali dengan anaknya, ya kan? Saya belum ngomong produk teman-teman. Ngomong produk yang 1 menit.
Oh ya Pak Hengki, besok saya telepon ya. Besok pagi saya baru duduk di kantor, telepon dia dari Pak Ibar Budi. Pak Hengki, saya transfer 1 M ya. Kira-kira teman-teman apa moral yang bisa diambil teman-teman? Yes, merasa dihargai. Tulus kita kan ya. Biasanya gini nih. Nggak sia-sia 2 jamnya ya. Nggak sia-sia Pak. Oh, bener nggak sia-sia sampai 5 M Pak. Nambah terus Pak. Bener. Dulu kan masih di Bidakara tuh dalam bensin BI kan. Jadi teman-teman ya, jangan merasa kita ini, karena kita tahu nih, kita udah training, udah jago, kita mau kelihatan hebat di permasalahan, nggak penting. Nggak penting. Ya kan? Nama keringat 2, mulut 1, dengerin. Jangan cuma ngoceh doang kita sendiri. Kata dia, aduh, bete banget deh gue dengerin dulu, gitu kan. Terus pakai bahasa asuransi, CI apaan tuh CI? HSCPP segala. Coba kita lebih kepada mendengarkan. Kita gali, fact finding nasabah kita, ya. Satu lagi yang boleh saya cerita ya. Ini waktu saya di Bank ANZ. Saya nggak kenal sama nasabah ini. Nasabah ini tinggalnya di Kieni Renmas. Ya, saya dapat database nomor telepon. Tiap hari saya teleponin. Tahu nggak? Itu kebun binatang keluar semua Pak. Saya sudah bilang jangan ganggu saya sibuk. Tutup jebret. Besok saya telepon lagi. Tapi diangkat Pak sama dia Pak. Kamu ini nggak bisa dengar ya. Saya nggak mau ya diteror ya ganggu. Besok telepon lagi Pak. Sampai bosan ya. Sampai bosan. Terakhir apa Pak? Pak Hengki. Saya mau ketemu dengan Pak Hengki. Bukan karena Pak Hengki apa-apa ya. Saya merasa salut dengan Pak Hengki. Walaupun sudah diapain aja Pak Hengki tetap telepon saya. Saya datang ke rumahnya. Rumahnya segede alai. Saya datang. Dia itu kolektor lukisan Pak. Saya digeret-geret lihat lukisan di atas, di bawah, di belakang. Ngomongin lukisan. Lagi hobinya. Habis itu apa? Mana Pak? Produknya seperti apa? Saya mau tanda tangan di mana? Nanti tanya jawab. Ya, itu sekian cerita sejarah hidup saya yang benar-benar terjadi, teman-teman. Kalau kita memang kita tulus ikhlas ya, dengerin, berempati, bukan karena produknya, bukan karena hebat ngomongnya, enggak. Belum banyak ngomong. Ya kan? 1 menit, besok 1 M transfer. Oke. Nah, terus apalagi tuh yang teman-teman bisa ambil dari rompet tadi? Ya, apalagi kira-kira? Kesiapan menghadapi karakter nasabah. Ya, betul. Jadi tidak bisa kita menghadapi nasabah dengan cara yang sama, ya. Karena nasabah ini beda-beda orangnya kan, beda-beda. Nah, nggak bisa saya ketemu sama Pak Iba, belum tentu saya ketemu sama yang lain. Caranya seperti ini, beda lagi, gitu loh. Orang ini tipikalnya apa nih? Makanya kita banyak mendengar, kita banyak bertanya, gali nih. Kalau sampai kita ketemu apa? Sampai kita ketemu apa? Masalah. Kalau nggak ketemu masalah, bagaimana kita kasih solusi? Benar nggak? Ini kan solusi kan? Cari masalahnya sampai ketemu, sampai dapat. Oke, ini udah jam berapa ya? Jam 2:10. Ya. Jadi jelas ya teman-teman ya. Sudah siap untuk diuji? Sudah siap, Pak? Mengalir aja Pak. Bu, jangan textbook. Ya, saya ulangi, jangan textbook. Karena ini bukan ujian sekolah, bukan.
Ini yang akan kita hadapi di lapangan, ya teman-teman ya. Dengan bahasa teman-teman sendiri, saya cuma memberikan gambaran aja. Kembali lagi ke teman-teman ya. Kan teman-teman kan kenal dengan orangnya, bagaimana enaknya segala macam. Oke? Pak, Hah? bagaimana kalau dia tidak pernah merasakan atau keluarganya yang sakit jantung? Iya, saya tanya bisa temennya, Kalau tetangganya. nggak ada misalnya. Kalau sama sekali nggak ada. Sama sekali nggak ada. ya, dia kan pernah nonton TV kan, baca koran di media sosial, pasti kan dia dapat informasi itu kan, benar nggak? Iya. Pokoknya marketing nggak ada yang nggak bisa itu sih, nggak bisa kalah. Baru nggak ada. Ya. Lupa paling Ki. Nah, sekarang saya kasih sesi tanya jawab nih. Ya, Tadi ya. kan Bapak bilang nggak tahu si yang tadi telepon berulang itu kan Pak Hengki nggak tahu orang itu siapa segala. Tapi gimana Pak Hengki yakin dan bahkan berulang-ulang gitu kan, sementara kita nggak tahu apa ini prioritas atau gimana segala. Tapi Bapak yang hari telepon gitu. Dan kebetulan ya golnya ternyata alhamdulillah. Tapi kalau misalkan dom atau gimana nggak sesuai dengan itu gimana? Saya kan dapat database dari kantor, Pak. Ya. Nasabah ini pernah di manage sama salah satu orang kantor itu kan. Saya tanya dong informasi sama Sudah ada informasinya, ya kan? Kalau sekarang lebih enak lagi, buka aja di IG, buka aja di Facebook, benar nggak? Lihat di IG apa nih aktivitasnya, dia senangnya apa, ya? Jadi nggak jarang informasi Nggak jero informasi. Ya. Jadi teman-teman, kenapa itu saya lakukan itu? Saya dapat satu buku, ya, 10 langkah penjualan sukses. Satu langkah saya terapin seminggu. Satu langkah seminggu saya terapin dulu nih. Habis itu langkah kedua seminggu lagi. Jangan semuanya Pak, satu-satu aja sampai berhasil. Itu saya lakukan. Oke? Ada lagi yang mau bertanya? Bapak Ibu? Ya. Jadi Bapak Ibu kami persilakan tunggu di luar dulu ya semuanya. Pak, Nah, kalau jenis penyakit kritisnya itu apa cuma yang itu yang ada di KK atau ada yang lain? ya karena ini kan market survei, kita mengendalikan pertanyaan, nggak usah banyak-banyak penyakit kritis yang banyak